Alkisah, di sebuah hutan yang rindang, hiduplah seekor kelinci yang terkenal karena kesombongannya. Ia selalu membanggakan kemampuannya berlari cepat. Setiap hari, ia akan menantang hewan lain untuk beradu lari, dan tentu saja, ia selalu menang. Si kelinci merasa tak ada satu pun yang bisa menandingi kecepatannya. Suatu pagi yang cerah, saat si kelinci sedang berjemur sambil menyombongkan diri, ia melihat seekor kura-kura berjalan dengan sangat lambat. Dengan nada mengejek, kelinci berkata, "Hei, kura-kura, kenapa jalanmu lambat sekali? Apa kau tidak bosan berjalan seperti itu seumur hidupmu?" Kura-kura yang bijak itu hanya tersenyum dan menjawab dengan tenang. Setiap makhluk punya kelebihan dan kekurangan. Kelinci, aku mungkin lambat, tapi aku selalu sampai ke tujuanku. Mendengar jawaban itu, si kelinci tertawa terbahak-bahak. Sampai ke tujuan? Hahaha, aku berani bertaruh. Bahkan untuk jarak pendek pun kau tak akan bisa mengalahkanku. Merasa tertantang, kura-kura pun membalas, "Kalau begitu, mari kita buktikan. Aku tantang kau adu lari sampai ke ujung bukit sana." Kelinci semakin terpingkal-pingkal. "Kau menantangku? Baiklah, tantangan diterima. Ini akan jadi perlombaan paling mudah dalam hidupku." Kabar tentang perlombaan unik ini pun menyebar ke seluruh hutan. Semua hewan berkumpul untuk menyaksikannya. Saat perlombaan dimulai, seperti yang sudah diduga, kelinci langsung melesat secepat kilat, meninggalkan kura-kura jauh di belakang. Debu-debu beterbangan mengiringi langkah cepatnya. Dalam sekejap, kelinci sudah tak terlihat lagi oleh kura-kura yang terus berjalan dengan langkahnya yang pelan namun pasti. Di tengah perjalanan, kelinci menoleh ke belakang. Ia tak melihat kura-kura sama sekali. "Hah, dia pasti masih jauh di belakang sana," gumamnya. Merasa lawannya terlalu lambat, ia memutuskan untuk beristirahat sejenak di bawah pohon rindang. "Aku tidur sebentar saja. Saat aku bangun nanti, kura-kura itu pasti belum juga sampai setengah jalan," pikirnya sombong. Angin sepoi-sepoi membuatnya cepat terlelap. Sementara itu, kura-kura terus berjalan tanpa henti. Ia tidak peduli seberapa jauh kelinci di depannya. Ia hanya fokus pada tujuannya, yaitu garis finish di puncak bukit. Langkah demi langkah, ia lalui jalan setapak, melewati bebatuan, dan menanjak perlahan. Ia tidak pernah menyerah, meski tubuhnya lelah. Waktu terus berjalan, kelinci masih tertidur pulas. Ia bahkan bermimpi sudah memenangkan perlombaan dan sedang merayakannya. Tanpa ia sadari, sang kura-kura dengan kegigihannya telah berhasil melewatinya. Kura-kura melihat kelinci yang tertidur, tapi ia tak berhenti. Ia terus berjalan menuju garis finish. Beberapa saat kemudian, kelinci terbangun. Hari sudah mulai sore. Ia terkejut karena tidur terlalu lama. Dengan panik, ia melihat ke arah garis finish yang sudah tak jauh lagi. Tapi alangkah kagetnya ia saat melihat sesuatu yang bergerak pelan mendekati puncak bukit. Itu adalah kura-kura. Seketika, kelinci berlari sekuat tenaga. Ia mengerahkan seluruh kecepatannya, berlari lebih cepat dari sebelumnya. Namun, semua sudah terlambat. Tepat saat kelinci hanya berjarak beberapa langkah lagi, kura-kura telah berhasil menyentuh garis finish. Para hewan lain bersorak gembira menyambut kemenangan kura-kura. Kelinci hanya bisa terduduk lemas, tak percaya dengan apa yang baru saja terjadi. Ia, si pelari tercepat di hutan, telah dikalahkan oleh seekor kura-kura yang lambat. Kura-kura yang baik hati itu menghampiri kelinci dan berkata, "Bukan kecepatan yang selalu menentukan kemenangan, teman, tapi kegigihan dan ketekunan untuk tidak pernah menyerah." Sejak hari itu, kelinci belajar sebuah pelajaran berharga. Ia tidak lagi sombong dan mulai menghargai setiap hewan, tak peduli seberapa cepat atau lambat mereka. Ia sadar bahwa kesombongan dan meremehkan orang lain hanya akan membawa pada kekalahan. Dan kisah mereka menjadi pengingat bagi seluruh penghuni hutan, bahwa yang lambat namun konsisten bisa mengalahkan yang cepat namun lalai. Terima kasih sudah menonton kisah ini. Jangan lupa untuk subscribe dan bagikan cerita ini agar kita semua bisa terus belajar dari setiap kisah. Sampai jumpa di video berikutnya.